Behold, the Lamb of God who takes away the sins of the world. Jesus said, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father but by me. For God so loved this world, so he gave his one and the only Son. Whoever believes in him shall not perish, but have eternal life. Shalom, saudara-saudara sekalian. Saya Pendeta Antoni Chang. Senang sekali bertemu dengan jemaat sekalian. Jemaat yang ada di kota-kota di Indonesia dan jemaat yang ada di kota-kota di luar negeri. Saudaraku, hari ini kita online Sunday service. Online Sunday service. Temanya adalah serial daripada akar segala kejahatan ada cinta uang patuh, saudaraku. Temanya adalah flexing, saudaraku ya. Flexing temanya. Nanti saya akan jelaskan dengan detail kepada saudara sekalian. Baik, saudaraku, tentunya ada firman Tuhan yang akan kita baca. Firman Tuhan hari ini kita ambil dari 1 Timotius 6 ayat 1 sampai 21. Demikian firman Tuhan. Semua orang yang menanggung beban perbudakan hendaknya menganggap tuan mereka layak mendapat segala penghormatan, agar nama Allah dan ajaran kita jangan dihujat orang. Jika tuan mereka seorang percaya, janganlah ia kurang disegani karena bersaudara dalam Kristus, melainkan hendaklah ia dilayani mereka dengan lebih baik lagi, karena Tuhan yang menerima berkat pelayanan mereka ialah saudara yang percaya dan yang kekasih. Ajarkanlah dan nasihatkanlah semuanya ini. Jika seorang mengajarkan ajaran yang lain dan tidak menurut perkataan sehat, yakni perkataan Tuhan kita Yesus Kristus, dan tidak menurut ajaran yang sesuai dengan ibadah kita, ia adalah seorang yang berlagak tahu padahal tidak tahu apa-apa. Penyakitnya ialah mencari-cari soal dan bersilat kata, yang menyebabkan dengki, cedera, fitnah, curiga, percecokan antara orang-orang yang tidak lagi berpikiran sehat dan yang kehilangan kebenaran, yang mengira ibadah itu adalah suatu sumber keuntungan. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan dan yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Tetapi engkau, hai manusia Allah, jauhilah semuanya itu. Kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar, dan rebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah engkau telah dipanggil, dan telah engkau ikrarkan ikrar yang benar di depan banyak saksi, di hadapan Allah yang memberikan hidup kepada segala sesuatu, dan di hadapan Kristus Yesus, yang telah mengikrarkan ikrar yang benar itu juga di muka Pontius Pilatus. Kuserukan kepadamu, turutilah perintah ini dengan tidak bercacat dan tidak bercela, hingga pada saat Tuhan kita Yesus Kristus menyatakan dirinya, yaitu saat yang akan ditentukan oleh penguasa yang satu-satunya dan yang penuh bahagia, Raja di atas segala raja dan Tuan di atas segala tuan. Dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut, bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. Seorang pun tak pernah melihat dia, dan memang manusia tidak dapat melihat dia.
baginya lah hormat dan kuasa yang kekal. Amin. Peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini, agar mereka jangan tinggi hati dan jangan berharap pada sesuatu yang tak tentu seperti kekayaan, melainkan pada Allah yang dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Peringatkanlah agar mereka itu berbuat baik, menjadi kaya dalam kebajikan, suka memberi dan membagi, dan dengan demikian mengumpulkan suatu harta sebagai dasar yang baik bagi dirinya di waktu yang akan datang untuk mencapai hidup yang sebenarnya. Hai Timotius, pelihara apa yang telah dipercayakan kepadamu. Hindarilah omongan yang kosong dan yang tidak suci dan pertentangan-pertentangan yang berasal dari apa yang disebut pengetahuan. Karena ada beberapa orang yang mengajarkannya dan dengan demikian telah menyimpang dari iman. Kasih karunia menyertai kamu. Amin. Saudara-saudara sekalian, firman Tuhan sudah kita baca. Sekarang mari kita berdoa lebih dahulu. Saya mengajak jemaat yang ada dimanapun, yang beribadah di rumah maupun di kamar sendiri, maupun dengan saudara-saudara seiman ataupun dengan keluarga. Saya ajak mari kita berdoa dulu, kita minta hikmat dari Tuhan. Mari jemaat sekalian, kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sudah membaca firman-Mu, kami sudah mendengarkan firman-Mu. Sekarang roh Tuhan bekerja, menerjemahkan firman itu ke dalam bahasa sehari-hari kami. Pakai hamba-Mu untuk menguraikan dengan cara yang paling sederhana, dengan bahasa yang paling sederhana, supaya gampang dimengerti oleh seluruh lapisan jemaat. Kami rindu Tuhan, hidup kami selalu berkenan kepada Engkau. Kami rindu firman itu menguatkan, meneguhkan kami. Firman itu memimpin kami ke jalan, ke track yang Tuhan mau. Tolong setiap kami Tuhan, hati kami, pikiran kami, iman kami terbuka untuk diperbaharui oleh firman Tuhan. Tuhan berbicara, kami mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat sekalian, temanya flexing, saudaraku. Satu istilah yang sangat tren zaman now, saudaraku. Zaman milenial, saudaraku ya. Dan kita introduction dulu, saudaraku. Kita introduction dulu supaya jemaat mengerti dengan baik. Saudara-saudaraku, istilah flexing itu dalam kamus besar bahasa Inggris, saudaraku ya, Webster itu, flexing itu artinya pamer, saudaraku, memamerkan. Flexing itu artinya pamer atau show off, saudaraku, memamerkan. Nah, itu istilah dipakai, artinya flexing, saudaraku. Nah, saudara sekalian, pada saat kita mengerti flexing, saudara-saudara sekalian, flexing apa saja gitu. Nah, saudaraku, flexing itu memamerkan sesuatu itu bisa apa aja, saudaraku. Sesuatu yang kita anggap sesuatu itu bisa lebih daripada orang lain. Lebih bagus daripada orang lain, lebih kuat daripada orang lain, lebih mewah daripada orang lain, lebih terkenal daripada orang, pokoknya lebih daripada orang lain, saudaraku. Jadi flexing itu bisa berupa harta, kekayaan, kepintaran, bisnis, kecantikan, kegantengan, saudaraku. Jadi bisa segala hal yang lebih daripada orang lain, saudaraku. Itu bisa lakukan flexing seperti itu, saudaraku. Oke? Nah, saudara sekalian, flexing itu, saudaraku, tidak selalu berarti jahat, saudaraku. Enggak, saudaraku. Flexing itu pada diri sendiri, pada dirinya sendiri, saudaraku, tidak berarti jahat, saudaraku. Flexing itu bisa juga adalah flexing yang negatif. Maka saya bagi menjadi dua, saudaraku ya. Flexing positif dan flexing negatif. Flexing negatif itu akan kita bahas ke tema. Jadi kita baru introduction, saudaraku. Nah, saudara sekalian, flexing yang positif, saudaraku, itu bagus, saudaraku. Jadi tanpa kita sadari, saudaraku, dalam dunia yang kita hidupi ini, saudara sekalian, kita sadar atau tidak sadar, kita sengaja atau tidak sengaja, saudaraku, atau boleh katakan sesuatu yang sudah alamiah, natural, saudaraku, kita melakukan flexing.
Ya. Atau orang melakukan flexing kepada kita, saudaraku, dalam dunia yang kita hidupi, saudaraku, begitu. Itu seperti itu. Jadi tanpa kita sadari, karena flexing itu adalah suatu teknik persuasi, saudaraku. Suatu teknik persuasi. Dan dia sangat berpengaruh di dunia marketing, saudaraku. Biasanya seperti itu. Oke, saudara sekalian. Nah, sekarang contoh flexing yang positif itu apa? Misalnya, saya seorang papa. Saya berhasil, katakan dalam pelayanan saya berhasil. Saya berhasil, pelayanannya berhasil, ya sekian puluh tahun saya melayani, ya mulai di banyak gereja, ke banyak kota, ke banyak negara, dikenal banyak orang, saudaraku, orang percaya kepada saya. Waktu saya menjelaskan kepada anak saya, saudaraku, itu flexing, saudaraku, flexingnya positif. Anakku ingin seperti aku, begitu, saudaraku. Maka saya akan mengajarkan, ketika dia melihat apa yang sudah saya capai, bagaimana saya dikenal orang, bagaimana orang percaya kepada saya, anak saya ingin seperti itu. Maka saya akan mengajarkan. Untuk bisa mencapai seperti itu, ya, you perlu bayar harga. Perlu start dari perkara kecil. Nanti baru dapat perkara besar. Perlu start from zero. Nanti suatu hari menjadi hero, saudaraku. Nah, itu flexing yang baik, saudaraku. Suatu cara persuasi yang baik kepada orang di bawah kita, kepada anak, kepada keluarga, kepada bawahan kita, supaya mereka maju, saudaraku, dengan bayar harga, dengan perjuangan, saudaraku, dengan cara yang benar. Itu flexing yang positif, saudaraku. Itu berlaku dalam dunia kita hidupi. Benar, saudara ya? Oke. Nah, sekarang, saudaraku, kita akan masuk ke flexing yang negatif. Nah, ini baru kita masuk ke tema kita, saudara sekalian. Flexing. Kenapa harus ada tema ini, saudaraku? 1 bulan lalu, saya sudah bahas Crazy Rich. Saya sudah bahas, saudaraku. Nanti refer ke sana, saudaraku. Itu part 1. Ini part 2, saudaraku, ya. Flexing ini part 2. Crazy Rich itu part 1, saudaraku. Nah, saudara sekalian, ketika kita bicara flexing, kita bertanya, kenapa harus ada tema ini? Nah, saudara sudah tahu, saya sering menjelaskan dalam dunia yang saya layani, saudaraku, saya terus memantau, memperhatikan, mengevaluasi perkembangan dari pertumbuhan jemaat, ya, fenomena yang terjadi yang di dunia yang kita hidupi, saudaraku, sosial, politik, budaya, medsos, saudaraku. Sebagai hamba Tuhan, saya harus memperhatikan perkembangan itu. Bagaimana menjaga jemaatku, menjaga jemaat Tuhan, supaya hati-hati kepada semua medan yang digeluti, saudara sekalian. Oleh sebab itu, ada tema flexing itu. Kenapa, Pak Pendeta? Ada beberapa WhatsApp dari jemaat masuk, saudaraku. Waktu saya sudah khotbah Crazy Rich, saudaraku. Ada jemaat yang sudah kena, saudaraku. Udah kena flexing. Sudah menjadi korban. Flexing itu sudah memakan korban, saudaraku. Ada beberapa jemaat yang sudah masuk WhatsApp-nya. Ada satu sudah kena saya, Pak. Sudah habis uang sekian-sekian, Pak. Ada satu jemaat lagi dari Solo. Pak, saya juga kena, Pak. Saya sudah kena 200 juta lebih. Tapi baru dengar khotbah Bapak. Nah, saudaraku, ada beberapa jemaat juga kena, saudara sekalian. Oleh sebab itu, jemaat sudah menjadi korban dari flexing itu. Maka harus muncul tema ini, supaya menjadi suatu penjelasan bagaimana firman berbicara tentang flexing ini, saudaraku. Oke? Nah, sekarang kita lanjut, saudaraku, step by step, saudara sekalian, ya. Saudaraku, kita sebagai jemaat Tuhan harus perhatikan dengan baik, saudara sekalian. Nah, flexing ini, saudaraku, di zaman now ini, ya, di era milenial ini, saudaraku, ya, di zaman era medsos ini, saudaraku, dengan hadirnya era medsos ini, saudara sekalian, flexing itu, ya, seperti mendapat kendaraan yang super power, saudaraku. Kalau ibaratnya seperti harimau tumbuh sayap, saudara sekalian. Nah, ini menjadi berbahaya bagi jemaat. Flexing di zaman now, di dunia zaman milenial ini, yang medsosnya begitu hebat, gampang menjelajah ke seluruh dunia, saudaraku. Flexing itu seperti harimau tumbuh sayap, saudara sekalian. Nah, saudara sekarang perhatikan penjelasan saya, saudaraku. Mengapa dan bagaimana flexing itu mempengaruhi kita, dan bagaimana strategi membuat kita sampai menjadi korban. Nah, jemaat harus simak ini dengan baik. Perhatikan, saudaraku. Flexing itu sudah seperti harimau tumbuh sayap di era medsos, apalagi
dengan konteks pandemik seperti saudaraku. Oh, mantap sekali saudara sekalian. Mantap sekali. Apa itu, Pak? Perhatikan. Di tengah pandemik yang di ujung hampir selesai, tapi kan masalah belum selesai, saudaraku kan, saudaraku. Di tengah pandemi yang kita hadapi seperti ini, ya, banyak dari kita, saudaraku, termasuk saya juga, saudaraku, kehilangan pekerjaan, jobless. Pengusaha kehilangan usahanya, rugi besar. Bahkan mungkin sudah macet kredit di bank, saudaraku. Orang bank datang seminggu 2 kali. Tuhan Yesus datang baru 1 kali. Orang bank seminggu datang 2 kali, saudaraku. Rumah tangga menjadi rusak. Emosional sekali. Karena tidak ada penghasilan, tidak ada pekerjaan, usaha morat-marit, saudaraku. Mau buat apapun susah dalam konteks seperti ini. Banyak, saudaraku, banyak. Oke? Nah, dengan karena seperti mau kemana? Di luar gak ada kerjaan, ya staying home, di rumah. Di rumah, saudaraku, buat apa? Ada komputer. Jadi ketika mulai ketik-ketik komputer, saudaraku, ya, flexing itu hadir di situ. Flexing itu hadir di kendaraan yang namanya medsos, saudaraku. Nah, ketika kita mulai ketik-ketik komputer, mulai melihat tawaran-tawaran seperti itu, dalam sekejap mata bisa dapat keuntungan besar, kita mulai tertarik, saudara sekalian. Nah, pada saat kita mulai tertarik, kita gak kemana-mana, mulai kotak-katik komputer, lihat berbagai konten yang ada, yang mempermudah jalan untuk bisa mendapat keuntungan, dengan alasan sekarang di susah dagang, lagi susah kerja, kemanapun susah cari uang, penghasilan kecil, tapi ini menjanjikan dari konten-konten yang ada, saudaraku, flexing yang dilihat itu menjadikan penghasilan besar. Nah, saudara mulai masuk di situ. Artinya, kita mulai termakan oleh flexing, saudaraku. Praktek flexing itu sudah mulai mengincar korbannya, dan korbannya adalah jemaat, saudara sekalian. Oke? Nah, sekarang perhatikan lagi, saudaraku. Ini baru mula, saudaraku. Baru kita mulai, waduh, ini menarik ini. Oke. Selanjutnya, saudara sekalian, bagaimana strategi dari flexing itu untuk caplok kita, saudaraku? Bagaimana strategi dari flexing itu untuk mengikat, menjebak, dan meruntuhkan kita, saudara sekalian? Ada 7 strategi yang saya perhatikan, ada 7 strategi. Jangan perhatikan pelan-pelan, saudaraku. Ada 7 strategi. Strategi dari flexing itu, supaya kita bisa menjadi korbannya, saudaraku. Strategi pertama, saudaraku. Strategi pertama itu adalah easy money, saudaraku. Uang yang gampang, yang cuan terus, saudaraku. Karena kita lagi susah, gak ada kerjaan, bisnis mati, saudaraku. Dagang gak jalan, kredit macet, uang pun susah, tiap bulan pengeluaran besar, saudaraku. Gak tahu lagi mau di mana. Nah, ini strategi pertama dari flexing itu, menawarkan easy money. Uang yang gampang, saudaraku, gampang dapat. Gak usah capek-capek lagi, hanya duduk kotak-katik di komputer, dapat, saudaraku. Ya, kasih uang 200 juta, dalam 3 minggu dapat 150 juta. Kasih uang 2M, dalam sebulan dapat 1,5 M, saudaraku, begitu. Jadi ini strategi pertama itu easy money. Cuan terus, saudaraku. Jadi ini benar-benar suatu tawaran yang sangat menarik. Mumpung tidak kemana-mana, mumpung tidak bisa buat apa-apa, ini bisa menguntungkan, kenapa tidak diikuti? Itu strategi pertama. Jemaat ingat baik-baik. Strategi kedua, saudaraku, dari flexing itu, mereka kan berusaha untuk menggunakan segala cara membuat saudara itu percaya kepada mereka. Ini strategi kedua, saudaraku. Wah, ini luar biasa, saudaraku. Jadi kalau sudah menggunakan segala cara, ingat tadi ayat yang kita baca, akar dari segala kejahatan adalah cinta uang. Nah, kalau sudah masuk di sini, saudaraku, udah flexing negatif itu, sudah pasti kejahatan, saudaraku. Sudah pasti kejahatan nih, saudaraku, ya. Jadi, strategi kedua, saudaraku, menggunakan segala cara untuk membuat kita percaya, saudaraku. Wah, ini luar biasa. Dia akan menggunakan apa saja, saudaraku. Yang paling hebat, saudaraku, menggunakan keagamaan, saudaraku. Itu paling hebat, saudara sekalian. Sambil contoh dunia Kristen, saudaraku, ya. Nah, orang-orang yang akan membuat flexing itu akan membawa kita percaya adalah
Dia hadir di tengah-tengah society yang saudara seiman, saudaraku. Di tengah-tengah society sama-sama orang Kristen, saudara sekalian. Nah, itu akan masuk cepat sekali, saudaraku. Ya. Nah, ini hati-hati, saudaraku. Poin kedua ini hati-hati. Membuat kamu itu gampang percaya. Dan percaya betul. Percaya 1000%, saudaraku. Kenapa? Pendetaku ikut kok, Pak. Pendetaku ikut. Jadi ya kami ikut invest uang aja, Pak Pendeta yang urus. Nggak mungkin Pak Pendeta bohong. Nggak mungkin Pak Pendeta tipu. Pak Pendeta tahu seluk-beluknya kok. Kita ikut aja. Kan cuan. Berkat Tuhan berlipat-lipat. Nah, itu dia, saudaraku. Jadi hadirlah flexing itu dalam dunia agama, saudara sekalian. Dunia kepercayaan. Saudara-saudara seiman, saudaraku. Masuklah di cell group. Satu grup di rumah, satu grup sel grup berdoa, ada 25 orang, ada kepala di situ. Kan ketua sel grup kita ikut, semua ikut di situ. Nah, mulai saudaraku sudah menjadi masuk dalam jebakan itu, saudaraku. Atau pendeta besar itu ikut. Kalau pendeta itu ikut sekarang sudah cuan besar, kita ikut dia, itu saudaraku. Jadi menggunakan toko sekarang. Menggunakan toko, menggunakan sel grup, saudaraku. Menggunakan teman-teman satu grup dalam dunia olahraga, saudaraku. Teman-teman satu grup main golf, ya. Teman-teman satu grup main badminton, teman-teman satu grup ya hobinya cycling, bersepeda, saudaraku. Teman-teman satu grup tamasya, teman-teman satu grup pagi-pagi senam tai chi, saudaraku. Nah, itu, saudaraku. Jadi mereka masuk dari situ, saudara sekalian. Hati-hati loh, saudara sekalian. Jangan mudah percaya siapapun. Kalau sudah namanya flexing, saudaraku, akan menggunakan siapa saja yang gampang, yang mudah membuat kamu, oh dia ikut. Saya tahu dia siapa, dia orang baik itu. Dia pendetaku, pendeta paling bahaya, saudaraku. Perhatikan khotbah ini. Pendeta paling bahaya. Karena pendeta bisa digunakan untuk flexing dan pendeta itu ikut kejahatan di dalamnya, saudaraku. Karena pendeta mempunyai banyak pengikut. Gerejanya besar sekali, saudaraku. Kalau dia memakai itu, dia akan mengeruk banyak keuntungan, saudaraku. Dengan kata yes saja jemaat sudah ikut. Dengan kata-kata rohani, ya, berlipat-lipat. Benarkan ini kan Tuhan memberikan kita berpuluh-puluh kali lipat. Ya, Tuhan sudah memberikan kita berkatnya. Jadi, saudaraku, ini strategi yang paling berbahaya. Strategi nomor 2 ini adalah membuat kita percaya. Ya. Satu kelompok sama imannya, sama olahraganya, sama mainnya, sama cara berpikirnya, ya, merasa safe sehingga ikut, merasa tidak akan dijahati orang karena satu kelompok kok, sama-sama percaya Tuhan Yesus kok, saudaraku. Kau dosa sudah mengintip di depan pintu, saudaraku. Hati-hati, saudaraku. Hati-hati, kayaknya ini sudah menyebar, saudaraku. Hati-hati. Sel grup di gereja, ya. Kelompok tumbuh bersama, KTB, apalagi istilahnya, community, saudaraku. Yang di sel grup dari gereja itu, saudaraku, baik bapak-bapak, ibu-ibu, pemimpin sel grup, saudaraku, ketua kerohanian, ketua pendoa, saudaraku, doa pendoa syafaat, kelompok di pendoa syafaat. Hati-hati, saudara sekalian. Strategi kedua, saudaraku, ya. Strategi ketiga. Strategi ketiga tidak refleksi, saudaraku, itu dengan cara hidup berfoya-foya, saudara sekalian. Wah, ini luar biasa. Kita sudah susah, cari uang pun sudah susah di pandemik ini, makan pun sulit, ya. Mobil pun cicilnya pun sudah macet. Mobil yang ada satu pun sudah dijual untuk bisa hidup, bisa makan, bisa sekolahin anak, saudaraku. Tapi teman-teman kita yang ABC itu hidupnya foya-foya, saudara sekalian. Hidupnya foya-foya. Apapun dibeli. Sebentar sudah ke Jerman, sebentar sudah ke Amerika, sebentar sudah ke Singapura, saudaraku. Naiknya pesawat, tiketnya pun tiket eksekutif, saudaraku. Di kelas paling hebat, saudara sekalian. Ini itu kelihatannya foya-foya. Di tengah kita susah, dia foya-foya, saudara sekalian. Saudara, ingat nggak, saudaraku? Ada satu konten sampai sekarang masih ada loh. Pastor Lifestyle. Pastor Lifestyle itu, saudaraku, berisi penampilan pendeta-pendeta yang difoto secara sembunyi-sembunyi, saudaraku. Pakai pakaian yang mahal, jam tangan Rolex, berlian yang mahal,
Naik sepeda pagi aja sepedanya ratusan juta. Bajunya sangat mahal, berpuluh-puluh juta, saudaraku. Mobilnya mahal sekali, jam tangannya mahal sekali. Ya, istrinya, suaminya pakai tas itu, Hermes itu ratusan juta, saudaraku. Itu pastor lifestyle. Coba saudara bayangkan sebentar. Pak pendeta dengan istrinya yang begitu lifestyle-nya begitu hebat itu ikut. Apa yang nggak ikut? Kita nggak punya apa-apa, Pak pendetanya ikut kok. Ikut aja. Nanti kita akan seperti dia. Beli ini, beli ini, beli. Hidup foya-foya. Nah, dengan cara hidup foya-foya itu menjadi suatu teknik strategi, saudaraku, membuat kita tertarik. Membuat kita pengen, saudaraku, membuat kita pengen. Hati-hati jemaat, hati-hati. Strategi ketiga ini, saudaraku. Dengan hidup foya-foya istilahnya apa? Uang dia nggak ada serinya loh. Ya. Uang segitu mahal dia anggap seperti uang kecil. Gak ada urusan sama dia. Apapun oke, saudaraku. Ini foya-foya, saudaraku. Nah, strategi keempat, charity. Charity itu bagian kemanusiaan, saudaraku. Sudah foya-foya, charity. Bantu orang susah. Kasih makan orang miskin. Bangun jembatan untuk orang susah, saudaraku. Buat sembako untuk orang susah, saudaraku. Nah, itu charity untuk apa? Untuk menciptakan suatu kepercayaan, saudaraku. Supaya kita trust. Nah, ini benar. Udah dapat uang, kita berkati. Kan kita diberkati, mau berkati. Pintar sekali pakai ayat, saudaraku. Kita merasa nggak berdosa karena kita bantu orang kok, saudaraku. Oke? Pertama, strategi pertama atau saudaraku, easy money. Cuan terus. Gampang punya. Strategi yang kedua dari flexing itu apa, saudara sekalian? Strategi yang kedua, segala cara untuk supaya kita percaya. Strategi ketiga, saudaraku, hidup foya-foya. Hidup foya-foya glamor. Sehingga kita tertarik dan mau ikut ke sana, saudara sekalian. Strategi keempat, charity. Kelihatan seperti malaikat yang turun dari surga, saudaraku. Kelihatan seperti manusia setengah dewa. Terus menolong orang. Uangnya seperti tidak ada serinya. Tolong orang terus. Itu strategi keempat, saudaraku. Oke. Strategi kelima, saudara sekalian. Penampilannya sangat bagus. Fashionable, saudaraku. Ya. Jam tangannya, mobilnya mewah sekali. Yang terbaru dia beli. Dalam COVID begini, orang udah susah, udah jual mobil. Dia beli mobil mewah. Sekali beli 3. Dia punya jet pribadi, punya ini, punya itu, punya boat pribadi, saudaraku, punya yacht pribadi itu, saudaraku. Punya ini, punya semua mewah. Tasnya, mobilnya, kemana semua itu penampilannya, wah luar biasa, saudaraku. Penampilan yang sangat menawan, pria dan wanita sama aja, saudara sekalian. Wah, itu menarik sekali buat kita yang susah, buat kita yang hidup. Hari ini hidup, besok nggak tahu masih hidup nggak, saudaraku. Bertemu orang seperti itu, gampang. Lihat itu saya ikut ini, ikut robot trading, ikut crazy rich, ikut aja, saudaraku. Mulai. Saudara perhatikan, penampilan luar biasa untuk wanita itu. Dia punya hidung sudah mancung, tapi karena dia banyak uangnya, dia untungnya gampang, dia buat hidungnya nungging, saudaraku. Biasanya udah mancung, sekarang dia buat nungging. Ada nggak lu hidung nungging? Dia operasi nungging hidungnya ke atas menghadap langit, saudaraku. Cakep bukan main. Luar biasa. Bibirnya nih, dia buat belah, saudaraku. Dia ada belahan di sini. Keren banget. Yang laki, dagunya dibelah, saudaraku. Dagunya dioperasi, dibuat belah. Ada segi bewokannya, saudaraku. Keren, jantan banget. Macho. Saudara tahu apa artinya macho? Mantan copet, saudaraku. Mantan copet, saudaraku. Wah, luar biasa. Udah foya-foya, glamor, penampilannya hebat sekali. Siapa yang tidak tertarik? Hai, jemaat, kamu yang lagi miskin, lagi susah. Melihat orang seperti, apa yang tidak tertarik? Istrimu ngomongannya apa kepada kamu? Suamimu ngomongnya apa? Kenapa kita tidak coba ya, Ma? Kecil-kecil aja, Ma. Ya kan? Easy money. Dengan segala cara membuat kamu percaya. Foya-foya hidupnya. Charity untuk kemanusiaan, bantu orang susah.
Kelima, saudaraku, penampilan yang sangat menawan, mempesona, saudara sekalian. Yang keenam itu, saudara mulai masuk, dia sudah mulai menyuruh saudara untuk cari member, cari follower, saudaraku. Oke? Cari member, cari follower. Jadi kenalkan. Kasih tahu saya ini, kasih tahu ini. Ya, nanti dia akan tampil. Saudaraku, medsos itu, untuk flexing itu kayak harimau tumbuh sayap, saudaraku. Ya, bisa ke jet pribadi orang, foto-foto di sana tampil di medsos. Apa aja bisa di medsos, saudaraku. Untuk tampil di dalam ruang raja pun bisa, saudara sekalian. Apa aja pun bisa. Tinggal sewa kok. Bisa sewa jet pribadi, nggak usah sewa pun. Ada bayar di dalam, bisa foto, saudaraku. Semua bisa. Nah, kalau sudah begitu, cari member. Cari member, saudaraku. Kalau sudah cari member, masuk strategi ketujuh, saudaraku. Invest dana, invest uang. Nah, cari member dengan invest uang itu bisa, 2 poin itu bisa bolak-balik, saudaraku. Nah, kalau sudah invest dana, saudara sekalian, saudara sudah menjadi korban daripada flexing. Oke? Nah, kalau sudah cari member, saudaraku, saya sudah terlibat dalam kejahatan flexing. Kalau sudah terlibat dalam kejahatan flex, tadi invest dana, korban flexing, saudaraku. Tapi kalau sudah mencari member, saudaraku, saudara terlibat dalam kejahatan flexing. Berarti kaki saudara, satu ada di rumah, satu ada di penjara, saudaraku. Tinggal tunggu mainnya. Diciduk oleh pemerintah, saudara sekalian. Dengarin khotbah ini. Hati-hati, saudaraku, dengarin khotbah ini. Akar dari segala kejahatan adalah cinta uang. Karena cinta uang, orang sudah menyimpang dari iman. Gunakan apa saja yang gampang, easy money, pengaruh orang, bohongin orang, saudaraku. Jadi flexing yang negatif, saudaraku, apa yang ada, apa yang bagus, apa yang hebat, Roma, apa semua, itu bisa bohong, saudaraku. Bisa semu, bisa palsu, saudara sekalian. Bukan dia punya, dia tampil seolah-olah itu semua dia punya. Itu adalah pembohongan publik, saudaraku. Bukan dia punya. Itulah kejahatan flexing, saudaraku. Tujuannya adalah untuk mengambil uang kita, untuk membujuk kita invest dana. Sekali, 2 kali menang. Ingat di Crazy Rich bulan lalu yang saya khotbah, saudaraku. Sekali ikut menang, 2 kali ikut menang, 3 kali ikut menang. Tunggu sampai berlarut-larut sampai udah menang banyak suatu hari. Nah, saudara akan mulai invest dana. Karena kalah terus sudah, saudaraku. Kalah terus sudah. Saudara hati-hati dengan 7 poin ini. Jemaat perhatikan khotbah ini dengan baik. Demi nama Tuhan Yesus. Jangan kamu melangkah. Jangan kamu terlibat dalam dunia flexing yang adalah kejahatan itu, saudaraku. Jangan, saudaraku. Oke? Nah, jemaat sekarang kita sampai ke final. Perhatikan, saudaraku. Ketika sudah sampai di poin ini, saudara sekalian, saya bagi menjadi 4 kota. Kita ini, saudaraku, menjadi 4 kota manusia ini. Kita orang percaya, saudaraku. Kota pertama adalah orang-orang yang belum kena flexing, saudaraku. Belum, saudaraku. Belum. Masih lihat-lihat kotak-katik. Belum, saudaraku. Belum. Nah, untuk orang kota pertama, saudaraku, demi nama Tuhan Yesus, jangan ikut. Demi nama Tuhan Yesus, hidup yang benar. Susah tidak apa-apa. Sulit tidak apa-apa. Tidak kaya tidak apa-apa, saudaraku. Jangan ikut, nanti keluargamu hancur, saudaraku. Karena kalau flexing itu sudah masuk ke bagian yang poin ke-7, sudah invest dana, itu jual mobil, jual rumah, hutang di bank, hutang teman, saudaraku. Pinjaman online, semua dilakukan. Akhirnya jatuh miskin dan dikejar orang. Ujungnya masuk penjara, saudaraku. Meruntuhkan, menghancurkan, membinasakan, kata Alkitab tadi. Kalau saudara ada di kota orang pertama yang baru lihat, baru pengen, saudaraku, demi nama Tuhan Yesus, stop. Supaya jangan kau terlibat. Nah, kalau engkau di orang yang kota kedua, sudah masuk, saudaraku, sudah masuk ke flexing, sudah terpengaruh, saudaraku. Ya. Orang kota 2 itu, main dikit-dikit aja, ya Pak ya. Yang penting bisa makanlah, hidup sehari dikit-dikit aja kok. Mulai, saudaraku. Itu udah mulai sedikit-sedikit, yuk masukkan danamu di situ.
You sudah mulai mencicipi manisnya yang ujungnya nanti akan pahit, bukan main, saudaraku. Nah, kalau engkau adalah orang di kotak kedua yang sudah ikut main, ikut flexing, main sedikit-sedikit, saudaraku, demi nama Tuhan Yesus, cepat keluar! Cepat keluar, saudaraku, cepat keluar! Cepat keluar! Lebih baik kamu kalah, saudaraku, yuk keluar aman, daripada kamu menang terus, saudaraku, ujungnya penderitaan seumur hidup, saudara sekalian. Oke? Nah, sekarang kotak ketiga. Kotak ketiga, saudaraku, adalah orang-orang yang sudah invest dana besar, saudaraku. Orang-orang yang sudah invest dana besar. Karena dijanjikan keuntungan besar. Banyak contoh-contoh diperlihatkan. 2 hari yang lalu baru beli Ferrari. 3 minggu beli lagi 1. Begitu, saudara sekalian. Baru pulang dari Jerman. Operasi ganti mata, saudaraku. Ganti mata. Hebat nggak, saudaraku? Gigi buang semua yang keropos dulu, saudaraku. Yang dulu miskin itu, sampai hitam itu diganti semua. Ganti gigi yang kalau senyum, saudaraku, itu giginya berbinar-binar sinarnya, saudaraku. Ganti semua. Di Jerman diganti. Saudara sekalian, kalau kau sudah ada di kotak ketiga, saudaraku, sudah invest dana besar, kau terancam kehancuran rumah tangga. Kau sudah pasti tidak mau dagang lagi. Dagang cuannya berapa lah, Pak? Mau buat planning lagi, mau meeting lagi, mau tawar-menawar lagi, banyak masalah lagi, masalah karyawan, belum tentu jadi pun bisa rugi, tiba-tiba COVID lagi. Kamu tidak mau kerja lagi. Karena you sudah invest besar di situ, saudaraku. Yeah. Itu kehancuran sudah dekat pintu, saudaraku. Udah dekat sekali. Kalau engkau adalah orang di kotak ketiga itu, saudaraku, demi nama Tuhan Yesus, berhenti, cut off. Susah nggak apa-apa. Jangan uangmu masih ada sisa, jangan jangan ikut lagi, saudaraku. Demi nama Tuhan, jangan ikut lagi. Jangan. Kalau engkau adalah orang di kotak keempat. Orang kotak keempat itu, saudaraku, bukan saja dia sudah invest dana. Selain dia invest dana besar, tapi dia sudah cari member, saudaraku. Udah invest dana besar, sudah cari member, sudah mempengaruhi orang, sudah menciptakan community, saudara, community. Udah ciptakan semua itu, demi grup udah ciptakan, saudara sekalian. Berarti engkau di kotak orang keempat itu, kau sudah terlibat kejahatan flexing. Tinggal diciduk oleh pemerintah. Kakimu satu di rumah, satu lagi di penjara. Tunggu tanggal mainnya, saudaraku. Tunggu tanggal mainnya. Jemaat, perhatikan itu loh. Kalau kamu sudah di kotak keempat, jemaat sekalian, saudaraku, merataplah kepada Tuhan. Kasihan anak istrimu, kasihan suamimu, kasihan masa depan anak-anakmu, kasihan masa depanmu sendiri. Apa yang sudah kamu rintis selama ini begitu bagus, saudaraku. Apa yang kamu rintis selama ini, walaupun lagi macet usahanya, saudaraku, semua akan ambruk, habis, saudaraku, bersih, saudaraku, dan meringkuk di penjara. Kota 4 orang itu, karena terlibat sudah mencari member, saudara sekalian. Udah terlibat kejahatan itu, saudaraku. Bukan invest saja, tapi sudah terlibat kejahatan flexing demi nama Tuhan Yesus. Selagi masih sempat, saudaraku, bertobatlah. Lepas dari situ, saudara sekalian. Akar dari segala kejahatan ada cinta uang. Orang bisa sangat jahat, saudaraku. Kasihan yang menjadi korban itu. Mereka kehilangan segala-galanya, saudaraku. Kehilangan segala-galanya. Katanya janjinya untung, Pak. Tiba-tiba habis semua. Udah habis semua, saya dimarahin oleh bos lagi. Kamu terlampau greedy sih. Terlampau rakus sih. Terlampau serakah sih. Mestinya tidak boleh. Udah habis, rugi. Saya disalahkan lagi, Pak. Dan terlibat di dalamnya. Jangan, saudaraku. Please don't. Jangan. Jadi flexing ini, yang negatif ini adalah suatu kejahatan, saudaraku. Sekarang lagi terjadi di mana-mana. Jemaat dengarin. Jemaat yang kurang pengetahuan, dengarin khotbah ini. Kirim khotbah ini kepada teman-temanmu supaya tidak terlibat. Kepada orang-orang yang kamu anggap kamu percaya. Dunia rohani. Hati-hati, saudara sekalian. Hati-hati. Dalam hal ini tidak bisa percaya siapa-siapapun. Kalau flexing itu sudah ditambahin dengan your dreams, ya, your dreams come true, ya, flexing menjadi mimpi-mimpimu akan menjadi kenyataan. Itu sudah penipuan, saudaraku. Itu sudah kamu terjebak di dalamnya. Jangan pernah mau demi nama Tuhan Yesus. Oke? Perhatikan firman Tuhan hari ini, saudaraku.
Firman Tuhan sudah sampai loh. Sudah engkau dengar? Suatu hari kalau hukuman Tuhan tiba karena kita tidak mau bertobat, jangan menyalahkan siapa-siapa. Karena firman ini sudah sampai ke kita sekalian. Baik jemaat sekalian, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Jemaat sekalian yang disayang Tuhan, perhatikan dirimu masing-masing. Saya tidak tahu apakah engkau sudah terlibat flexing atau belum. Saya tidak tahu apakah engkau sudah menjadi korban atau belum. Saya tidak tahu apakah engkau sudah invest dana yang besar atau belum. Saya tidak tahu apakah engkau sudah terlibat kejahatan flexing atau belum. Hanya engkau dan Tuhan Yesus yang tahu. Hari ini engkau berdoa kepada Tuhan. Di hadapan Tuhan terbuka semua. Minta ampun sama Tuhan. Cepat-cepat bertobat. Hiduplah, jalanilah hidup yang benar, yang berkenan kepada Tuhan. Maka engkau akan diberkati. Saudara-saudara sekalian, 1 menit untuk engkau doa sendiri di depan Tuhan. Silakan. Akar dari segala kejahatan adalah cinta uang. Oleh karena memburu uang, beberapa orang sudah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka yang membawa orang itu ke dalam keruntuhan, kecelakaan, kehancuran, dan kebinasaan. Tuhan Yesus, hamba berdoa untuk umat-Mu. Kasihani mereka Tuhan. Jikalau mereka sudah terlibat, ampuni mereka Tuhan. Beri jalan yang lurus di hadapan Tuhan. Hidup yang berkenan, hidup yang benar. Kasihani jemaat Tuhan Yesus. Letakkan tangan-Mu di pikiran jemaat. Letakkan tangan-Mu di hati jemaat. Supaya mereka teguh beriman kepada Engkau. Hidup berdasarkan kasih karunia. Berdasarkan anugerah dari Tuhan. Baik susah maupun senang. Kaya maupun miskin. Sehat maupun sakit. Semua datangnya dari Tuhan. Lewat jalan yang benar. Lewat perjuangan. Bukan lewat yang mudah. Bukan lewat kejahatan. Tuhan terima kasih. Kasih karunia dari Tuhan Yesus turun atas kami ya Tuhan. Berkati setiap umat-Mu Tuhan. Jemaat yang ada di kota-kota Indonesia. Jauhkan mereka dari jeratan-jeratan flexing ya Tuhan. Jemaat yang ada di kota-kota luar negeri yang jauh lebih bebas di situ. Jauhkan dari mereka dari jeratan flexing ya Tuhan. Tolong mereka ya Tuhan. Kasihani mereka Tuhan Yesus. Dengar doa hamba-Mu. Kasih daripada Allah Bapa turun atas jemaat. Tuhan Yesus adalah gembala yang baik, selalu menjaga domba-dombanya. Dan Tuhan Roh Kudus menyertai, mengingatkan akan kebenaran, hidup berkenan kepada Tuhan sampai selama-lamanya. Sampai Tuhan datang kembali menjemput setiap orang percaya. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa. Amin.